saya nyimak dulu. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada obrolan santai ya di Zoom Peta Islam kali ini. Mengingat waktu sudah agak molor ya karena ada beberapa kendala teknis ya dari Bang Maulana juga dari pihak ini live streamingnya ini. Mungkin langsung saja seperti yang sudah kita wacanakan mengenai tema kita pada malam hari ini ya. Yang pertama itu adalah di request dari Bang Maulana ya tentang peran ya, manusia. apakah manusia itu bentar Ya. Mas Ojid, maaf. Ya, kan. Betul. Siapakah manusia itu di hadapan Allah sebagai pencipta segala? Baik secara internal maupun eksternal. Kemudian bagaimana kedudukan manusia itu serta apa peranannya di dunia ini. Oke, mungkin langsung saja dengan Bang Maulana, waktu dan tempat dipersilahkan ya. Monggo, silakan diuraikan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada kawan-kawan diskusi peserta studi Quran. Saya ingin menyampaikan PR saya dengan tema tadi, siapakah manusia itu di hadapan Allah sebagai pencipta segala sesuatu, kemudian bagaimana dia itu baik secara internal maupun eksternal, juga kedudukannya di hadapan Allah itu sebagai apa dan peranannya gitu ya. Jadi itu aja dulu dari saya supaya disimak oleh kawan-kawan lah, tolong didiskusikan gitu. Diserahkan kepada kawan-kawan aja, Mas Ojid. Halo. Mungkin dari Bang Maulana dulu memulai ini intro lah seperti itu, Bang. Nanti baru yang lain menanggapi gitu, Bang. Silakan, Bang. Ya, sebentar. Jadi kalau berdasarkan surat Nahl ayat 78, secara biologis kan manusia itu wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi Allah atas manifestasi ilmunya telah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu tanpa mengetahui apa-apa. Kemudian dia memberikan as-sam'a, al-absar, al-afidah agar kamu bersyukur. Nah, jadi ayat ini tergambar bahwa manusia sebagai makhluk apa di sini di hadapan Allah. Kemudian fungsi dari ketiga komponen tadi di hadapan Allah itu bagaimana. Selanjutnya secara eksternal manusia itu dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apalagi ditambah dengan ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum min aqtaris samawati wal ar antan pudu min aqtaris samawati wal ar pan pudu wala tan puduna ila bisultan gitu. Kemudian dalam kaitan nanti dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Saya kira itu aja Mas Ojid yang perlu kita bahas, yang perlu diskusikan. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan mungkin dari Bang Rasional, ada tanggapan Bang Rasional menyampaikan apa yang disampaikan Bang Maulana tadi?
Halo, Bang Rasional. Mungkin yang lain dulu. Saya belakangan. Silakan. Oh ya. Mungkin dari Bang Opo. Ada tanggapan Bang Opo? Kalau saya nggak ngerti apa yang mau dijelaskan kalau nggak tahu ada masalahnya apa ini. Jadi yang Temanya membuka. siapakah manusia itu sebenarnya di hadapan Allah sebagai pencipta segala. Kedua, kedudukannya di hadapan Allah sebagai apa, baik secara internal maupun eksternal. Ketiga, peranannya manusia itu di dunia ini di hadapan Allah. Temanya itu, yang ini yang perlu diskusikan. Jadi berangkat dari siapakah manusia itu sebenarnya dari di hadapan Allah ini gitu. Sebagai pencipta segala, berangkat dari situ aja dulu. Gimana Bang Opo? Siapakah manusia itu Bang Opo? Berarti kalau kita bicara manusia, merujuk ke Al-Quran ya. Iya, gimana? Sekarang saya tanya dulu aja lah ya. Manusia itu bedanya dengan mukmin apa? Ini tanya ke semua atau ke Bang Ya, Maulana? ke semua. Karena kita harus berangkat dari persoalan kan ini. Kalau langsung jawaban kan nggak duduk dia. Jadi ketika kita bicara manusia itu harus dibedakan dulu kan. Manusia itu bedanya dengan mukmin apa? Ya siapa yang mau jawab aja gitu. Wah, bagi saya berat ini. Monggo yang lain silakan yang sudah punya jawaban. Bang Rahman, ayo. Manusia secara biologi dibedakan dengan hewan karena mempunyai 3 komponen as-sam'a, al-absar, dan wal-afida. Kalau mukmin adalah manusia yang sudah merevolusikan diri, hidup atas pilihan ilmu, begitu Pak. Tapi, halo? Ya, silakan ditanggapi Bang Opo, langsung saja. Tapi manusia kan malah bisa melebihi hewan kan kalau tidak memfungsikan itu. Oh, iya, bisa melebihi jahatnya, bisa melebihi dari hewan gitu. Tapi kalau sudah merevolusikan diri dengan nutrisi ilmu, yaitu untuk hidup budaya, maka dia bukan lagi seperti hewan, tapi itulah mukmin gitu, hidup atas satu pilihan ilmu. Karena kalau saya memahami manusia itu kan pada dasarnya kan kembali kepada surat Al-Asr ya. Innal insana lafi khusr. Jadi pada dasarnya dia memang rugi. Kalau pada dasarnya gitu. Kecuali, makanya saya bedakan tadi kan manusia dengan mukmin. Kecuali mukmin itu adalah illalladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya kan. Watawassaw bil haq watawassaw bisob. Jadi yang membedakan manusia dengan mukmin atau yang beriman yaitu yang beramal saleh yaitu tadi watawassaw bil haq. Jadi di sini yang ditekankan adalah pada al-haqnya itu. Saling tausiah berdasarkan al-haq dan saling terhadap tausiah itu konsisten gitu. Watawasobi sob konsisten. Jadi konsisten terhadap al-haq, bukan konsisten terhadap al-batil gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi pada dasarnya manusia itu ya hidup dalam, kalau Pak Isa menerjemahkan hidup dalam delta kerugian kan gitu. Ya.
Innal insana lafi khusr. Tapi kalau kita usut berdasarkan akar kata insan itu akar katanya apa itu? Ada yang tahu nggak? Al-insu. Nah, tiga huruf pokok. Akar katanya apa? Nasia. Nasia, lupa ya. Al-bisa Alif nun dari sin. Alif nun al-insu, sin. Alif nun sin kan? Insan. Nah, al-insan itu kan? Alif nun sin. Akar katanya kan? Jadi dari akar kata itu yang terkait dengan itu, misalnya coba kita ambil contoh pengembangannya kan. Dalam surat 4 ayat 6 coba. Kita buka satu-satu dulu kan nanti. Supaya ada memancing ini ya. Memancing berpikir. Kita tidak tahu dari mana mulai. Kita mulai dari akar kata aja kan. Coba buka dalam surat 4 ayat 6. Bareng-bareng aja kita buka. Punya ya. Suratnya juga. Nggak bisa. Ayat. Nggak bisa ya. Surat 4 ayat Surat 6. 4 ayat 6. Apa ya? Surat apa ya? An-Nisa. Anissa. Kita mau coba benar. 4 ayat 6. Wabtalul yatama hatta iza. Siapa yang buka itu? Nih, saya share screen. Oh iya, dah buka aja. Ya. Itu. Nah, jadi di situ ada kata apa itu? Fa'in anastum. Anastum. Fa'in anastum. Kan ada Pak Adib di situ ya? Pak Adib ada di situ. Pak Adib ada kan hari ini? Wabtalul yatama hatta idza balagu nikah fa in Ya. anastum minhum rusdan. Ya. Jadi pada kata anastum itu pada kata anastum itu kan diterjemahkan pendapat ya. Jika menurut pendapatmu. Nah, jadi anastum ini kan ya. Halo? Ya, ya. Ini kan akar kata insan tadi nih. Alif nun sin kan? Nah, jadi kalau di sini kita lihat yaitu seperti yang kita bicarakan kemarin sama Pak siapa ya? Sama Bang Abdul ya kemarin ya. Iya. Disinilah dibutuhkan kalau menurut pendapatmu dia itu sudah si yatim tadi ya. Si yatim tadi telah ya lurus lah gitu kan. Rusdan telah lempang gitu kan. Tadinya bengkok kan, setelah lempang maksudnya berakal sehat lah kira-kira gitu orang sekarang bilang kan. Nah, baru dia suruh diberikan ya hartanya ya. Jadi saya mau menekankan sini pada fa'in anastumnya gitu. Jadi di sini dikembalikan lagi kepada pendapat manusianya di situ. Jadi apa? Lihat sikon ya. Jadi disinilah kita dikembalikan untuk melihat kapan yatim tadi itu diberikan hartanya. Anak yatim dia. Dalam pengasuhan. Ini kan konteksnya dalam pengasuhan kan. Diuji. Anak yatim itu diuji hingga sampai dia nikah. Biologis dan budaya kan. Nah, jadi fa'in anastum. Dan jika kamu jika kamu berpendapat kan itu kan. Nah, berpendapat. Jadi disinilah manusia itu diberi apa namanya? Diberi apa ya? Boleh gitu subjektif, asalkan subjektif yang benar gitu. Kan orang berpikir subjektif itu kan selalu ini ya, selalu negatif. Salah kan gitu. Selalu negatif. Subjektif itu. Inilah jadi insan ini kan subjektif sebenarnya kan. Ada subjektivisme di situ. Nah, disinilah subjektif ini pada situasi tertentu yang seperti ini dibolehkan. Tapi kalau ukurnya harus dan ya. Orang itu udah
anak yatim tadi itu udah lempeng gitu. Kan ada lawan katanya goyi ya. Rusdu minal goyi. Sebaliknya bengkok. Jadi kalau melihat yang diperbolehkan subjektif itu ya di sininya konteksnya. Jadi tidak selamanya subjektif itu salah kan? Iya kan? Ini kan menurut pendapatmu ya kan? Dianggap layak ya, dianggap anak itu dianggap layak kan? Anak yatim tadi itu. Walaupun ya kebanyakan pendapat manusia itu kan menyimpang juga. Tapi khusus ini kan khusus orang beriman ini, pendapat orang beriman ini. Yang mengasuh anak yatim kan? Konteksnya kan? Ya kalau yang lain mau nanggapi bolehlah, jangan panjang-panjang saya ngomong. Oke. Nanti lah. Oke, mungkin ada tanggapan dari Pak Adib, mungkin Pak Adib. Halo Pak Adib. Atau ke Belum. Masih Oh, iya. monitor. monitor ya. Mungkin ke siapa yang mau menanggapi, monggo? Bang Budi, Bang Citra? Atau Bang Rahman nih? Atau kembali ke Bang Maulana lagi nih, gimana paparan dari Bang Opo tadi? Kalau saya berangkatnya melihat bahwa siapakah manusia itu sebenarnya di hadapan Allah, ya, yang menciptakan segala sesuatu. Saya berangkat dari surat Quran 16 ayat 78, surat Nahl ayat 78. Yang saya katakan tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'ana ilman. La ta'lamuna say'ana ilman. Kemudian wa ja'ala lakum as-sam'a al-absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah dengan manifestasi ilmunya telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tanpa mengetahui apa-apa. Kemudian dia memberikan as-sam'a, al-absar, dan al-afidah agar kalian bersyukur, la'allakum tashkurun. Nah, dari ayat ini tergambar bahwa manusia adalah makhluk informasi. Prosesnya dimulai dalam kondisi la ta'lamuna say'ana ilman, maka si bayi ini digerakkan oleh kebutuhan biologisnya, yaitu biological will. Kemudian wa ja'ala lakum sam'a. Nah, si ibu ini memberikan kesadaran melalui bahasa sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan bayi, mengajarkan kesadaran kehendak biologis. Kemudian wa ja'ala lakumul absar. Bayi kemudian meniru alat yang digunakan oleh ibu untuk menyampaikan kesadaran akan dorongan biologisnya. Setelah itu, ja'ala lakum al-afidah. Maka menjadi memori atau kesadaran bayi la'allakum tashkurun gitu. Tetapi apakah manusia sebagai makhluk informasi dengan kemauannya ini menjadi kesadaran itu berakhir sampai di situ untuk menerima nutrisi budaya nanti. Jadi berdasarkan surat tersebut tidak sampai di situ saja kebutuhan manusia itu secara biologis. Karena berdasarkan surat Baqarah ayat 73 dan 242, pada kalimat terakhir mengatakan la'allakum ta'qilun,
Artinya manusia dapat memahami informasi dari Al-Quran. Nah, informasi dari Al-Quran yang telah dipahami berdasarkan surat Baqarah ayat 219 dan 266 dalam kalimat terakhir mengatakan la'allakum tatafakkarun. Kalau tadi la'allakum ta'kilun, sekarang meningkat menjadi la'allakum tatafakkarun. Artinya manusia itu mampu memikirkannya. Nah, dari penjelasan singkat surat Nahl ayat 78 tadi, kemudian surat Baqarah ayat 73 tadi, kemudian Baqarah 242, Baqarah ayat 219 dan 266, secara internal manusia adalah makhluk yang didorong oleh kebutuhan untuk memiliki informasi yang dapat dipahami dan dipikirkan sehingga menjadi sadar akan dirinya sendiri dalam hidup sama dengan dia mawas diri, itu secara internal. Nah, sekarang secara eksternal saya kembalikan kepada kawan-kawan diskusi. Secara eksternal, saya kembalikan kepada kawan-kawan diskusi. Halo? Oke. Jadi Itu baru secara internal manusia ya. ya, jadi ada dua fungsi secara internal dan secara eksternal ya, Bang Maulana ya. Iya. Secara internal manusia adalah makhluk yang didorong oleh kebutuhan untuk memiliki informasi yang dapat dipahami dan dipikirkan sehingga menjadi sadar akan dirinya sendiri dalam hidup ini. Gitu. Itu dalam konteks informasi itu masih bersifat umum ya, bisa katakanlah bisa Ya, positif. iya, secara internal, baru secara internal nih, belum kepada nanti kedudukan manusia itu siapa, baru secara internal dia membutuhkan memiliki informasi yang dapat dipahami dan dipikirkan sehingga menjadi sadar akan dirinya sendiri. Karena tadi dibekali dengan as-sama, al-absar, dan al-afidah secara internal dulu. Itu menjadi sadar itu kalau informasinya yang diterima itu positif. Kalau negatif berarti kan nggak bisa ya, Bang Maulana. Ya, Itu kebutuhan masih umum gitu ya. Ya, secara manusia adalah, iya betul, didorong oleh kebutuhan memiliki informasi. Karena tadinya kan waktu wahullahu akhrajakum min butuni ummatikum kan la ta'lamuna sayana ilman. Tidak punya. Kemudian dididiklah oleh seorang ibu dengan segala berdasarkan surat-surat tadi. Maka secara internal adalah makhluk yang didorong oleh kebutuhan untuk memiliki informasi yang dapat dipahami dan dipikirkan sehingga menjadi sadar akan dirinya sendiri dalam hidup ini. Karena tadi dikatakan la'alakum takilun setelah la'alakum taskurun. Ya, la'alakum takilun artinya manusia dapat memahami informasi baik dari Al-Quran maupun dari umum lah, seumumnya. Karena dengan tiga komponen tadi, as-sam'a, al-absar, wal-afidah. Kalau dari eksternalnya gimana? Sekalian aja Bang Maulana. Nanti biar langsung ditanggapi gitu. Oh, baik. Ya, silakan. Tapi ini PR saya mohon nanti dikritisi karena saya turun dalam diskusi ini mudah-mudahan menjadi tambahan yang maksimal kepada saya. Ya. Khususnya kebutuhan. Nah, secara eksternal berdasarkan Quran surat ke-51 ayat 56 menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah telah menciptakan jin dan manusia tanpa terkecuali adalah untuk mengabdi dengan ajaran menurutku. Jadi berdasarkan surat Nahl ayat 78
Baqarah 7 Baqarah ayat 73 dan 242, 219 dan 266 bahwa manusia ini makhluk yang didorong oleh kebutuhan untuk memiliki informasi yang dapat dipahami dan dipikirkan sehingga menjadi sadar akan dirinya untuk hidup dalam satu pengabdian menurutnya atau menurut ilmu Allah sebagai satu-satunya pilihan ilmu. Artinya manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam satu pengabdian menurutnya. Berarti di sini kita sudah menginjak kepada siapakah manusia dan apa kedudukan manusia di hadapan Allah kan. Jadi secara internal tadi baru informasi, la'alakum taskurun dan la'alakum takilun. Ditambah lagi sekarang pada kaitan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa, ternyata ila liya'budun gitu, tanpa terkecuali. Tapi itu Gimana? secara khusus ya. Secara khusus kan pengabdian kepada Allah gitu ya. Tapi Ya kan, itu juga berlaku sebaliknya kan. Orang bisa mengabdi kepada selainnya kan itu. tema saya tadi kan siapakah manusia itu ya di hadapan Allah sebagai Ya. pencipta segala. Itu temanya. Oke. Baik secara internal dan eksternal, kemudian peranannya manusia sebagai apa tadi. Nah, di sini baru sampai kepada kedudukan manusia ya, dengan kaitan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata untuk apa? Mengabdikan diri ke dalam satu kehidupan atas pilihan ilmu. Oke, lanjut. Masih ada, Bang Maulana? Situ dulu. Oke, sampai situ dulu. Mungkin ada yang mau nanggapi? Dulu. Yang lain lah, nanggapi dulu deh. Ya, ini ada yang mau menanggapi ini dari internal dan eksternalnya yang disampaikan oleh Bang Maulana tadi. Mungkin Bang Opo, Bang Rahman, Bang Rasional. Monggo yang lain, silakan. Bang Citra, halo. Oh ya, ini berarti sifatnya umum ya pengabdian itu ya berarti kan. Jadi tidak ditentukan dengan ajaran tertentu gitu kan, berdasarkan ayat ini ya, Pak Maulana. Kalau berdasarkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, berarti isyarahnya kan kemana liya'buduni? Ke ajaran Allah kan. Iya, ke ajaran Allah ya. Liya'buduni, cuman ditulisnya di situ liya'buduninya nggak pakai iya, otomatis lah ada ini gitu. Ya saya paham itu. Jadi jin dan manusia ini tanpa terkecuali adalah untuk mengabdi dengan satu ajaran menurutku. Sabda Allah apa sabda sunnah Rasul nih? Saya juga bingung. Silakan langsung saja Bang Opo atau yang lain Ya, langsung. pada ayat itu memang harapannya itu kan harapan Allah kan. Ya. Di situ harapan Allah memang begitu. Tapi pada kenyataannya kebanyakan itu yang terjadi adalah ya seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim kalau nggak salah itu ya. Ya abati lata budis syaiton. Jadi kebanyakan orang itu malah mengabdi pada setan.
Ya memang benar. Jadi Ah. wakanal insan aksara sayin jadalan, wakanal insan aksara sayin, wakanal insanu ajula gitu. Dan kebanyakan banyak memilih yang tidak patuh kepada disiplin ilmu yang disajikan oleh sang pencipta gitu, yaitu si Isnaini. Halo? Silahkan lanjut, Bang Opo, gimana? Iya. Bang Opo suaranya kok Sampai beda kayak kemarin ya, Bang Opo? apa kecil suaranya ya? Enggak, agak gimana ya, agak keras, pelan gitu, enggak stabil gitu. Oh, pakai headset ini. Oh gitu ya. Iya, Kemarin iya. nggak pakai headset, Nah, kemarin jelas pakai itu. pakai handphone malah. Nah, sekarang udah jelas belum? Nah, jelas di stabil. Oh, oke. Ya, Oke. karena sejauh ini kan belum ada ini ya, belum ada perbedaan pendapat sejauh ini. Jadi, cuman mungkin untuk memancing kontroversi mungkin ya, biar agak-agak hangat ya kan. Pak Maulana, Ya, apa perbedaan mengabdi dengan bersujud? sama saja. Sama Sebetulnya saja pada ya. prinsipnya Hmm, mengabdi, bersujud, bersyukur sama saja. sama saja ya. Iya. Ya, pada konteks ajaran Allah atas pilihan ilmunya ya. Iya. Karena kan memang dikatakan kan wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi di situ dikatakan kan bersujudlah na'budun, menurut Allah yang telah menciptakan keduanya, matahari, bulan kan. Jika kamu hanya kepadanya mengabdi kan ya kan. Ya. Jadi kan kalau hanya kepadanya mengabdi ya bersujud. Ini ada korelasi ini kan. Bersujud lillah menurut Lillah. Allah atau karena Allah. Ya kan? Ya. Bersujud Lillah. karena Allah. Karena Lillah. Allah yang Karena telah Allah. khalaqahunna Khalaqah. menciptakan ya pada Kalian berdua sebelumnya ya. kan tentang Dua. Samsa wal Qamar. Oh, Samsa wal Qamar ya. Yang telah menciptakan itu. Ya karena kan larangan untuk bersujud di Samsi wala lil Qamar. Ya kan? Ya. Kaitannya dengan bersujud kepada matahari dan bulan. Itu berarti itu gimana gambarannya tuh? Berarti di luar bersujud konteks kepada matahari dan bulan. Kayak ya budu nali samsi kayak orang bangsa Sabah itu dong kalau begitu. Bilqis ya budu nali samsi. Buddha. Sedangkan dalam konteks ini kan ngomong halakul jinna wal insa menurut maunya Allah, ridhonya Allah itu kan dia buduni gitu. Iya, makanya latas judu li samsi kan. Walalil Qamar. Jadi dia hanya sebagai ayat kan, matahari dan bulan. Ayat bukan pasti alam langsung. Sebagai pasti alam. Tasbih. Berarti perlambang ilmu ya. Mungkin kita ke Pak Adib dulu nih. Iya, Pak Adib ditunggu-tunggu itu. Ya, sudah Raden. Saya mau ikut nimbrung nih. Monggo biar agak hangat. Ya. Silakan. Jadi saya pribadi punya persoalan memahami pengabdian ya, mengabdi bentuk dalam arti real itu. Pertanyaan pribadi saya itu barangkali teman-teman di sini bisa mengklarifikasi, memberikan pencerahan. Terutama saya harapkan ini dari Bang Maulana dan Bang Opo. Pak Maulana narasumbernya pertama. Ya, ini kalau
ada istilah mengabdi kepadaku dalam pengertian mengabdi kepada Allah sebagai pencipta. Dalam kisah iblis tidak mau bersujud, kan tadi dikatakan otomatis mengabdi itu ya bersujud ya, mengabdi. Lantas si iblis ini sebetulnya dia mengabdi kemana gitu? Kalau nggak mau mengabdi kepada ajaran Allah atau menurut ajaran Allah, iblis itu sendiri orientasi pengabdiannya kemana gitu. Ini menggelisahkan saya. Monggo silakan ditanggapi. Silahkan yang lain dulu deh. Menarik ini pertanyaan Ya. Pak Adib ini. Ya, Saya juga betul. penasaran ini sebenarnya. Saya terima nih. Silakan. Ya. Silakan Bang Rasional atau Bang Citra. Ada Ada tanggapan? Mas Bakti itu, Mas Bakti dari Surabaya itu. Oh itu Mas yang Citra Rizky ini ya? Oh Mas Bakti, ya Mas Bakti. Mas Bakti. Bang Bakti. Silakan. Ikut dengarin saja, belum Ya. memberi komentar. Oh ya, monitor ya. Oke Bang Rahman. Nah tidur nih Bang Rahman nih. Ke Bang Opo lagi nih. Iya Bang Opo ini. Gimana Bang Opo? Ditanggapi balik Bang Opo. Lagi buka buku ini, nggak tahu jawabannya. Kalau lihat gimana? Bang Maulana. Itu Bang kalau Opo. lihat wudu nih, menurut ajaran Allah yaitu Al-Quran, satu-satunya pilihan ilmu, tidak ada pilihan lain. Ya. Berarti di situ adalah intinya. Kalau kita bawa kepada surat Ar-Rahman, wa 'allamal Qur'ana ilman. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, satu-satunya ilmu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad, juga kama badana awala khalqin nu'iduhu, yang dimulai dari Adam ya, ketika itu wa 'allama Adam al asma'a kullaha gitu. Nah, di sini intinya kepada si Isna ini, intinya ini jadi pola budayanya, uswah hasanahnya dari inti pesan yang tersirat dari Al-Quran ini. Limisli hadza falyamalil amilun adzalika khairun nuzulan am sajatul jakum. Jadi intinya kepada aktif kepada khair, negatif kepada syar gitu. Hanya satu-satunya itu pilihan, nggak ada pilihan lain. Itu yang positif. Kenapa? Yang positif kan? Ya, yang positif. Positif mengabdi. Ya, soalnya Makanya ilmu ini oleh Allah disampaikan kepada para rasul. Ya. Kalau saya lihat berdasarkan syariat, id arsalna ilaihim isnaini. Satu ketika kami utus seorang rasul sebagai misi, pembawa visinya yaitu isnaini, si 21. Her lawan sar. Itulah satu-satunya pilihan ilmu secara positif, nggak ada pilihan lain. Ya buduni itu. Karena nih. Ya, pertanyaan saya kan, ketika iblis membangkang untuk mengabdi kepada Allah, itu orientasi pengabdiannya kemana? Coba saya jawab ya. Kesempatan yang lain dulu. Oke, Bang Opo, silakan. Ya, saya jawab. Jadi begini, sebenarnya saya belum pernah terpikir, pertanyaannya bagus nih Pak Adib. Pak Adib selalu menggelitik pertanyaan.
Iya. Belum pernah terpikir, tapi jadi terpikir jadinya nih. Yang pertama, kalau iblis tidak mau sujud kepada lillah dan li Adam, gitu, lantas dia sujud kemana? Gitu. Kalau saya Iya. memahami iblis itu adalah data. Data pertama yang menjadi kafirin, dari golongan kafirin adalah iblis, data pertama. Iya, iya. Jadi Betul. karena dia data pertama, nama, ya kan, mungkin ada nama lain Namrud, Fir'aun, segala macam lah itu kan. Nah, maka data pertama ini selanjutnya menjadi presiden buruk atau bisa menjadi khutuat, atau bisa menjadi ya jadi jejak tipu daya setan ya. Jadi Khutuwati syaitan. khutuwati setan. Jadi dari iblis ini selanjutnya dia melahirkan menjadi sebuah dilegalkan apa namanya? Diizinkan gitu ya. Walaupun tak diridhoi kan. Dia diizinkan menjadi sebuah khutuwat setan. Makanya pada nabi-nabi berikutnya nanti tidak berhadapan dengan iblis namanya, yang saya ketahui, tapi tidak tahu apa ada gitu. Nanti berhadapan dengan setan dengan Sulaiman, setan dengan lain-lain gitu kan. Jadi setan itulah yang misalnya perbuatan setan gitu kan, ocehan setan, itulah yang berkembang seterusnya. Jadi kalau dibilang iblis mengabdi kemana, ya mungkin Indisipliner ya. mengabdi kemana? Mungkin ini skenario Allah juga ini, karena iblis ini jujur, skenario Allah juga. Kalau nggak izin Allah nggak jadi nih kehidupan kalau nggak ada iblis. Jadi menurut saya dia mengabdi juga ini, mengabdi kepada syar gitu ya, atau pola setan gitu.